Haleluya, salam saudara-saudara. Kita harus terus menyampaikan kebenaran dan membuka kedok keinginan orang-orang yang mau mengubah sejarah perjalanan seseorang, merubah perjalanan bangsa. Karena kalau kita memiliki sejarah yang baik, maka bangsa kita akan menjadi tenang, bagus pula. Sama ada kalau seorang anak itu belum kenal siapa nenek moyangnya, maka dia akan gelisah terus. Saya ini siapa sih? Apalagi anak yang kehilangan orang tua ataupun anak yang dipisahkan dengan orang tuanya, dibawalah anak itu ditinggal Belanda gitu. Anak itu walaupun kaya raya, bagaimanapun ada di Belanda, dia akan mencari tahu siapa bapak ibunya. Begitu juga kita harus memiliki sejarah yang jelas. Nah, ada Habib, saudara-saudara, yang harus saya tanggapi karena omongannya ini melenceng. Ini sering dia membuat polemikus di dalam siaran-siaran dan video-video dia, saudara. Dia bilang apa? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin. Beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Ya, saking inginnya mereka menguasai bangsa kita, lalu Imam Bonjol itu dikatakan sebagai keluarga Ba'lawi, artinya satu kakek dengan Habib Rizik. Nah, Imam Bonjol ini adalah yang menjadi penyebab banyaknya korban jiwa di Batak, dan saya mencatat itu ada 600.000 orang Batak meninggal waktu itu. Dia kelahiran 1772, dia di Kecamatan Bonjol, Indonesia maksudnya. Dia meninggal 6 November 1864 di Kecamatan Pineleng di Manado. Dia adalah anak dari Naali Sultan Caniago. Jadi dia punya marga Caniago. Sultan Saidi, orang tuanya Khatib Bayanuddin, dan istrinya itu adalah Hammatun. Ya, tentu saja kebangsaannya Indonesia. Dan dimakamkan 6 November 1864 itu sebagai pahlawan Tuanku Imam Bonjol Lota Pineleng, Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Dia lahir itu sudah saya ini. Kemudian bagaimana Tuanku Imam Bonjol yang biasa dipanggil itu lahir pada saat itu, dan dia itu dikenal Tuanku Nan Renceh untuk belajar perang, pengasuh Tuanku Imam Bonjol dalam perang Padri di Tapanuli Selatan. Dia punya istri beberapa orang, dan dia mempunyai istri tetapi hanya satu yang mendampinginya hingga meninggal, yaitu Hajah Solehah. Melalui pernikahannya dengan Solehah, dia dikaruniai 10 orang anak, yaitu 5 orang anak laki dan 5 anak perempuan. Dan dikatakan bahwa anak laki-lakinya yang sulung yang selalu mendampinginya sampai dia meninggal usia 95 tahun umur Imam Bonjol itu. Dan itulah kehebatan orang-orang Sulawesi yang menangkap dia. Dan orang Sulawesi mulai dari yang utara sampai selatan memang orang-orang yang keras di dalam berperang. Bahkan tidak kurang dari itu adalah Kahar Muzakkar, juga tokoh yang mendukung
NII dulu adalah orang Sulawesi. Nah, orang Sulawesi harus dikirim orang Sulawesi untuk menangkap mereka ini, saudara-saudara. Tetapi inti dari apa yang saya sampaikan tentang Imam Bonjol itu adalah pahlawan nasional, tetapi sejarah membuktikan dari tahun 1803 sampai 1833, jadi 30 tahun Imam Bonjol ini mengganyang dan menghancurkan, meluluh lantakkan orang Batak, dan yang paling menderita itu adalah Batak Karo karena dihabisin oleh imam ini. Makanya saya pernah membuat beberapa video yang saya bikin agar Imam Bonjol tidak boleh dijadikan pahlawan nasional karena dia sangat membuat bangsa Batak trauma. Di samping 600.000 yang harus meregang nyawa, masih ada lagi 200.000 orang yang lari masuk hutan Silindung dan mereka banyak mati kelaparan. Namun ada berkat Tuhan ataupun pertolongan Tuhan kepada bangsa Batak ketika begu atuk, itu semacam penyakit yang menimpa tentara Padri, lalu lari meninggalkan medan perang ketika begu atuk itu, yaitu penyakit muntah dan menceret, karena mayat-mayat orang Batak itu nggak dikuburkan, begitu saja dihabisin, nggak dikuburkan, lalu menimbulkan wabah yang menyebabkan tentara Padri pun yang selamat sampai ke Bonjol kembali ke Minang itu adalah tinggal 30.000 orang dari ratusan ribu tentara yang menghabisi sekian banyak. Bahkan Sisingamangaraja ke-12 harus hilang nyawanya di istana Sisingamangaraja dengan 3 anaknya sekaligus. Ini memang sejarah yang memilukan bangsa Batak yang harus saya sampaikan dan harus saya ceritakan. Oh ya, video-video saya yang 800-an ribuan itu sudah dihapus dari sementara di YouTube. Nanti akan dinaikkan ke channel ini lagi pada waktunya, saudara-saudara. Demikian penyampaian saya ini agar semua memahami sejarah, agar tidak terulang lagi sejarah yang menyedihkan bangsa. Mari kita membangun Indonesia yang toleransi dan damai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.